Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Sang Pencerita. Perkenalkan, nama aku Ririn. Malam hari ini ada sebuah cerita dari teman kita yang bernama Andi yang berasal dari kota Bandung. Nah, si Andi ini semenjak dia dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Bandung, dia sering diikuti oleh sosok noni Belanda yang hampir membuat dia depresi. Namun, sebelum lanjut ke cerita, tolong bantu channel kami agar channel kami bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Namaku Andi. Aku berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Di rumah aku tinggal bersama ibu dan 2 kakak perempuanku, karena ayah sudah meninggal saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Kisahku berawal pada tahun 2011 saat aku mengalami kecelakaan pada mata kiriku akibat benturan hingga membuat pandanganku buram. Aku pun segera dibawa ke klinik terdekat. Saat dokter memeriksa keadaan mataku, dokter menyarankan agar aku segera diperiksa di rumah sakit agar mendapat perawatan yang lebih intens dan peralatan yang memadai. Singkat cerita, aku pun berobat ke rumah sakit sesuai arahan dokter. Di sana, aku pun diperiksa oleh dokter spesialis mata dan didiagnosa mengalami glaukoma, yaitu sebuah penyakit pada mata yang menyebabkan kebutaan permanen. Kemudian, dokter pun menyarankan agar aku menjalani operasi karena terdapat pendarahan pada bola mataku. Seminggu kemudian, sehari sebelum aku menjalani operasi, aku sudah berada di rumah sakit untuk menjalani observasi sebelum dilakukan operasi. Dan pada malam harinya, dokter menyuruhku untuk puasa karena operasi akan dilakukan esok pagi. Keesokan harinya, tibalah waktu aku menjalani operasi. Singkat cerita, operasinya pun lancar tanpa kendala. Setelah selesai operasi, aku pun kembali ke kamar rawat inapku untuk pemulihan. Aku pun tertidur hingga ibuku membangunkanku karena suster bilang aku sudah bisa makan sambil memberi makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Selesai makan, aku pun izin pada ibuku untuk pergi keluar sebentar untuk mencari udara segar. Padahal itu hanya alasanku supaya aku bisa merokok. Kebetulan aku seorang perokok berat. Ketika aku keluar, aku agak terkejut. Ternyata di luar langit sudah gelap. Tanpa pikir panjang, aku pun berjalan menyusuri koridor rumah sakit, berharap mendapat spot untuk aku merokok. Setelah berjalan beberapa saat, aku menemukan sebuah lapangan yang letaknya berada di tengah bangunan rumah sakit, yang sepertinya itu lapangan upacara karena ada tiang bendera di salah satu sisi lapangan tersebut. Di dekat tiang benderanya ada semacam anak tangga kecil. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menuju ke arah tiang bendera itu dan langsung menyalakan rokok yang memang dari kemarin aku sudah bekal, dan berharap aku tidak ketahuan petugas rumah sakit. Ketika sedang asik merokok sambil melamun,
Tiba-tiba muncul seorang perempuan dari arah aku berjalan tadi menuju tiang bendera, dan dia duduk tidak jauh di sampingku. Sambil tetap menghisap rokokku, aku pun memperhatikan perempuan tersebut yang sepertinya dia juga pasien rawat inap, karena dia memakai baju pasien operasi sama sepertiku. Ketika aku perhatikan, mungkin perempuan itu berumur 16 atau 17 tahun. Tingginya tidak melebihiku, rambutnya panjang lurus, namun di ujungnya nampak ikal. Kulitnya putih dan wajahnya seperti keturunan blasteran, karena tampak seperti orang asing. Karena duduk di sebelahku, aku pun mencoba bertanya pada perempuan itu, "Teh, pasien operasi juga?" Namun dia tidak menjawab pertanyaanku. Lanjut, aku pun bertanya kembali pada perempuan itu, "Teh, keluarga yang antarnya kemana?" Dia pun tetap diam, tidak bergeming. Aku pun bergumam dalam hati, ini orang apa bukan ya? Atau emang gak ngerti dengan bahasa yang aku gunakan? Sambil melihat ke arah kakinya untuk memastikan kalau dia bukan hantu. Lanjut, aku pun bergumam lagi, tadi kakinya nyentuh tanah, berarti ini orang. Ada perasaan lega saat aku memastikan itu. Namun, ketika aku bergumam sambil tetap menghisap rokokku, tiba-tiba perempuan itu bicara dan bertanya padaku. Enak ya ngerokok? Aku pun langsung menjawab sambil bercanda, "Jelas teh, apalagi kalau ada kopinya." Di sana perempuan itu pun tidak menjawab lagi candaanku. Pikirku, apa candaanku berlebihan hingga membuat dia marah. Ketika aku sedikit melamun karena memikirkan candaanku pada perempuan itu, tiba-tiba aku pun baru sadar kalau rokok yang hendak akan aku hisap sudah hilang di jariku. Dengan panik, aku pun segera mencari rokok yang masih menyala, karena takut kalau nanti ada petugas rumah sakit yang menemukannya. Ketika aku sedang fokus mencari rokok itu, tiba-tiba perempuan itu berkata, Hari ini ya?" Ketika aku menoleh ke arah perempuan itu, seketika tubuhku langsung gemetar dan lemas, karena aku melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Wajahnya tepat berada di depan wajahku. Dia berubah dari yang awalnya cantik, sekarang perempuan itu menjadi sangat menyeramkan. Terlihat dia nampak sedang menyeringai dengan urat-urat hitam di wajah dan seluruh tubuhnya, serta mengeluarkan darah segar di bagian leher yang tampak mengucur deras. Saat itu perempuan itu berkata, "Aku sudah lama di sini. Aku kesepian. Aku ingin itu." Aku pun berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Yang bisa kulakukan hanya berdoa dalam hati dan membaca ayat-ayat suci yang aku bisa, sambil sesekali aku memanggil-manggil. Perempuan itu pun perlahan berdiri dan melayang mundur sambil tertawa cekikikan, seolah-olah sedang mengolok-olokku sambil perlahan menjauh dari tempat aku duduk. Saat itu, sayup-sayup aku mendengar
ada suara yang memanggil-manggil di belakangku. Ketika aku menoleh ke arah suara itu, alangkah leganya suara itu berasal dari ibuku yang katanya dari tadi mencari aku. Seketika tubuhku langsung bisa digerakkan dan langsung menghampiri ibuku yang mengajak aku untuk kembali beristirahat ke kamar rawatku. Aku pun tidak menceritakan apa yang aku alami sebelumnya pada ibuku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 9 pagi, aku sudah diperbolehkan pulang untuk dirawat di rumah saja. Hari-hari pun berlalu hingga pada suatu malam aku mengalami kejadian yang lumayan horor. Ketika aku hendak tidur, aku melihat ada yang seperti memainkan gorden kamar, TV yang menyala sendiri padahal TV dalam keadaan mati, hingga suara gitar yang seperti dimain-mainkan membuat aku mulai sedikit ketakutan. Sampai pada akhirnya aku melihat seperti ada sosok yang berdiri di pojok kamarku. Karena ketakutan, aku pun langsung sembunyi di balik selimut sambil berdoa dan memejamkan mata, berharap aku bisa tertidur. Hingga aku pun tertidur dengan sendirinya. Di dalam tidurku, aku bermimpi berada di rumah sakit tempat aku dirawat sebelumnya. Namun pemandangannya sangat berbeda karena di kamar itu hanya ada aku dan sebuah pintu di depanku. Tak lama ketika aku sedang menatap pintu itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang memegang tanganku dan langsung menarik tanganku ke arah pintu itu. Dia pun membuka pintu itu dan membawaku masuk ke dalamnya. Ketika aku sudah melewati pintu tersebut, tiba-tiba aku sudah berada di sebuah halaman rumah yang terlihat seperti rumah zaman dulu. Dari dalam rumah terdengar suara teriakan dan bunyi-bunyi benda jatuh yang sangat keras. Sesaat setelah itu, dari dalam rumah tersebut keluar beberapa orang laki-laki sambil menyeret seorang perempuan. Saat aku perhatikan, orang-orang itu memakai pakaian seperti baju pangsi dan ada dua orang lainnya memakai baju gaya barat. Di sana terdengar mereka berteriak, "Bunuh! Bunuh!" Sambil tetap salah satu dari mereka menyeret perempuan itu hingga perempuan itu dihadapkan ada seorang pria dengan tubuh agak gempal dan berpakaian jawara yang di tangannya memegang sebuah golok yang agak panjang. Perempuan itu pun langsung dipaksa untuk berlutut sambil menundukkan kepala. Perempuan itu terlihat sudah lemas dan tidak bisa melawan. Namun tanpa pikir panjang, pria gempal itu langsung menebas leher perempuan itu sampai putus. Hingga kepalanya menggelitik ke arahku. Melihat hal seperti itu, aku pun langsung ketakutan dan menutup mata dengan kedua tanganku karena tak kuat melihat kejadian yang aku lihat. Namun ketika aku membuka mataku,
aku sudah berada di sebuah ruangan kosong dan gelap, yang di dalam ruangan itu hanya ada sebuah meja rias. Terlihat di sana ada sebuah buku seperti buku harian berwarna merah tua dengan corak batik. Ketika aku lihat buku itu, di sampul depannya tertulis sebuah nama, dan nama yang tertulis di buku itu adalah Mary Van Deren. Aku pun langsung terbangun dari tidurku dengan keringat bercucuran dan badanku yang tiba-tiba terasa sangat lelah dan pegal-pegal. Walau demikian, aku pun langsung beranjak dari tempat tidur karena aku harus kembali bekerja setelah seminggu kemarin aku izin tidak masuk kerja karena sakit. Singkat cerita, aku pun sampai di parkiran tempat aku bekerja. Aku bekerja di sebuah pabrik tekstil yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Ketika aku memarkirkan motorku, aku melihat sesuatu yang janggal pada beberapa orang yang kutemui di parkiran. Mereka seperti diikuti bayangan hitam terlihat samar, bukan bayangan dari sinar matahari, melainkan nampak seperti berwujud namun berwarna hitam pudar. Saat aku sedang fokus bekerja, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sepertinya baru aku lihat menghampiri dan bertanya, Toilet sebelah mana? Aku pun menjawab, "Oh, itu teh, lurus aja. Nanti setelah ruangan training, belok kiri." Sambil berterima kasih, perempuan itu pun langsung pergi ke arah toilet. Namun, tak lama setelah perempuan itu pergi, aku baru sadar. Sepertinya aku pernah melihat perempuan itu di suatu tempat. Karena penasaran, aku pun berinisiatif menunggu. Barangkali dia lewat jalan yang sama setelah dia selesai dari toilet. Namun, ketika aku sedang menunggu perempuan itu, tiba-tiba ada keributan di arah ruangan mesin lain. Orang-orang berlari ke arah ruangan tersebut yang berada di bagian belakang pabrik. Aku pun ikut berlari karena penasaran apa yang terjadi di ruangan itu. Saat sampai di ruangan itu, aku melihat ada seorang laki-laki yang kaki kanannya terhimpit mesin dan kabarnya kakinya itu patah. Namun yang membuat aku aneh, laki-laki itu adalah orang yang aku lihat di parkiran tadi pagi yang diikuti oleh bayangan hitam. Singkat cerita, kecelakaan itu pun sudah ditangani oleh security dan bagian P3K. Kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian tibalah jam istirahat makan siang. Saat itu, aku pun langsung menuju kantin yang berada di luar gedung produksi. Namun aku sedikit terkejut. Kali ini, aku melihat ada beberapa orang yang diikuti oleh bayangan hitam seperti laki-laki di parkiran tadi. Anehnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di belakangnya ada yang sedang mengikutinya. Aku pun duduk sambil membawa makananku dan meletakkannya di meja
sambil keheranan. Untuk memastikan aku tidak salah lihat, aku pun bertanya pada teman di sampingku yang bernama Ricky. Bro, kamu lihat gak wanita di depan? Itu yang lagi pesan mie ayam. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Sambil aku menunjuk ke arah wanita yang aku maksud. Lalu Ricky menjawab sambil cengengesan. Kamu mau kenalan? Yuk, aku antar kalau kamu gak berani. Mendengar jawaban Ricky, aku pun sadar kalau hanya aku yang bisa melihat bayangan itu. Sore hari pun tiba, sekitar jam 4:30 sore, menjelang pulang. Kali ini keributan terdengar di ruangan mesin lain yang letaknya dekat dengan gerbang keluar. Aku pun penasaran dan menghampiri arah keributan itu berasal. Dan aku kembali dikejutkan dengan sebuah kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari telunjuk dan jari tengah seorang perempuan tergiling mesin. Hingga kabarnya pun harus diamputasi karena sebagian jari telunjuknya tercabik dan jari tengahnya remuk. Aku pun kembali terkejut karena yang mengalami kecelakaan itu adalah wanita yang tadi diikuti bayangan hitam saat di kantin. Wanita yang aku obrolkan dengan Ricky temanku. Singkat cerita, aku pun pulang sambil terus memikirkan apa yang sudah aku lihat dan terjadi hari ini. Sesampainya di rumah, aku pun langsung menuju kamarku dan merebahkan badanku untuk sejenak, menghilangkan rasa lelah setelah bekerja. Namun, aku malah ketiduran hingga aku terbangun dan melihat jam. Ternyata sudah jam 9 malam. Aku pun langsung terbangun karena merasa badanku terasa gerah setelah seharian bekerja. Ditambah aku pun merasa lapar. Namun ketika aku hendak bangun dari tempat tidur, tiba-tiba rasanya ada yang duduk di sebelahku. Itu terlihat dari ujung mata kananku hingga ketika aku menoleh ke arahnya, ternyata ada sosok perempuan sedang membawa sebuah buku dengan jilid merah dan berkata, Kenalin, nama aku Mary. Oke teman-teman, itulah cerita dari teman kita Andi. Nantikan cerita-cerita selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.